Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, beribu syukur yang bisa saya sampaikan ya kepada Bapak Ibu semua, Ibu guru dan Bapak Ibu hadirin. Syukur yang luar biasa saya bisa berdiri di sini belajar. Saya diberi kesempatan belajar di hadapan Bapak Ibu semua adalah rasa syukur yang luar biasa. Dan rasa syukur ini tidak bisa kita berikan kepada yang lain kecuali Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam tetap kita curahkan pada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Bapak. Ya, saya mau ngaku dulu ya ketika tadi masuk ke dalam gitu. Diajak berkeliling oleh guru. Saya tidak bisa bilang apa-apa. Puisi yang tadi disampaikan oleh dua anak kita itu adalah puisi yang benar dan ada landasannya secara Quran maupun Sunnah. Dan yang selama ini saya pelajari, baru hari ini saya bertemu. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik kita dibanding hari kemarin gitu ya Ibu, Bapak, dan kemudian besok kita akan menjadi lebih baik lagi. Pertemuan kita hari ini, saya di sini, Bapak Ibu di sana, bukanlah sebuah kebetulan. Allah sudah menulis itu jauh sebelum penciptaan kita, 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan. Sudah tertulis bahwa ketika Dwi Hapsari itu nanti tanggal 21 September jam berapa ini? Jam 9 ya, jam 9 kurang itu akan berdiri di sini di hadapan Bapak Kepala Sekolah, di hadapan Bapak Ketua Panitia, di hadapan Ibu MC dan yang lain. Maka ini bukanlah sebuah kebetulan. Insya Allah. Terima kasih sebesar-besarnya saya bisa berdiri di sini. Mohon izin berbagi. Saya tidak sedang mengajari siapapun Ibu Bapak, karena sungguh sejatinya setiap insan itu adalah sosok yang saling belajar. Saya melihat Ibu Bapak, saya belajar. Saya melihat anak-anak kita tadi dua gitu ya, baca puisi, saya belajar. Ketika melihat video, saya juga belajar. Apalagi melihat Bapak Ibu guru, saya juga belajar. Ternyata selama ini apa yang saya lakukan belum ada apa-apanya. Mohon izin kembali memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Kartika Dwi Hapsari, SP itu sarjana pertanian, bukan sarjana psikologi, begitu ya Bapak Ibu. Kata suami saya belajar psikologi tanaman, karena sejatinya konsep mendidik anak itu mirip dengan konsep bertani. Saya diberi bibit, kalau saya ingin bibit itu tumbuh baik, maka saya harus tanam. Apakah hanya ditanam? Tidak, harus disiram, kemudian dipupuk. Ketika ada penyakit, ada bibit penyakit harus dibuang, ada gulma harus dibuang. Maka mendidik anak juga seperti itu. Tidak hanya kasih makan, tidak hanya kasih minum, tidak hanya menyekolahkan, tapi ada hal lain. Apa itu? Sudah tercantum di lagu Indonesia Raya yang tadi kita nyanyikan di awal. Bagian refnya, bangunlah, apanya dulu? Jiwanya, bangunlah
badannya. Maka sebetulnya tugas utama orang tua adalah membangun jiwa anak kita untuk bisa menghadapi era globalisasi di depan. Ayah bunda, ada satu poin yang ingin saya sampaikan di awal. Saya belajar di sebuah institusi psikologi Islam. Guru saya berkata bahwa otak, gitu ya, otak itu bukanlah satu organ yang sangat hebat. Ada organ yang lebih hebat daripada otak. Apa Bu? Pak? Hati, kolbu. Dan anak kita terlahir dengan kolbu yang sempurna. Kolbu tidak pernah tidak sempurna. Karena Rasulullah juga berkata ya, ayah bunda, kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap bayi yang terlahir ke dunia ini, yang lahir dari rahim kita, itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah, beriman, berislam, beragama, bermartabat, berkarakter. Itu fitrah. Adapun jika tampilannya tidak sesuai yang kita inginkan, bukan berarti anak kita salah, gitu ya. Bukan berarti Allah salah menciptakan. Mustahil Allah salah menciptakan. Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Kita saja yang belum bisa menembus maksud di balik penciptaan anak-anak kita. Itu sebagai prolog di awal. Insya Allah hari ini, pagi ini saya mohon izin menyampaikan satu tema, yaitu tadi, boleh back sebentar Bapak? Ya, anger management. Oh, ada tulisannya formal, tapi Bapak-bapak bisa ikut ya Pak, untuk mendengarkan juga anger management. Saya yakin Ibu Bapak di sini dan Bapak Guru hampir selalu sering mendengar atau mencari ilmu tentang bagaimana mendidik anak. Betul ya? Apalagi ketika kita mendapat rezeki berupa ABK, anak ABK, itu saya yakin Ibu Bapak pasti jauh lebih semangat belajar daripada saya. Tapi kemudian ada sebagian di antara kita yang melupakan ilmu untuk kita sendiri. Kita tahu tidak boleh marah, kita tahu tidak boleh berteriak, tapi kenyataannya kita semua tahu ya Ibu, jangankan ke anak kita yang sekolah di sini, yang tidak sekolah di sini pun terkadang kita kepancing. Maka mudah-mudahan hari ini ada sedikit yang bisa kita bawa pulang, lebih tenang, lebih bahagia, lebih rileks. Lanjut Bapak. Ya, Ibu Bapak ketika ditanya gitu ya, berkarir di mana gitu. Kalau saya ditanya, kira-kira saya berkarir di mana? Tadi Bapak Ibu sudah lihat nih, coba back lagi deh Pak. Back ke atas. Ya, kalau saya seperti ini, berarti karir saya di mana? Di mana Pak Bu? Di pertanian. Iya, tapi saya nggak dinas pertanian. Dinas kesehatan juga boten Pak. Jadi benar-benar saya hanya itu saja. Istri, ibu rumah tangga, bantu suami, jualan baju anak di Mejasem. Kalau Ibu Bapak ada yang pernah lihat toko kami ada di Mejasem, toko baju anak. Kemudian gabung di komunitas, memfasilitasi orang tua, kemudian belajar Quran, dan di Kota Tegal sudah ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Kira-kira kalau saya ditanya karir saya di mana, saya jawabnya yang mana? Di Puspaga. Apalagi Pak? Di mana Bu? Ibu rumah tangga. Ya Bu, saya pernah ditanya oleh guru sekolah saya datang ke SMA bersama dua orang teman, kami bertiga perempuan semua. Guru saya tanya seperti biasa ya Pak, kalau guru SMA ketemu alumni yang ditanya apa Pak Bu? Nah gitu ya, kerja di mana gitu ya. Teman saya yang pertama, alhamdulillah Bu, saya sekarang praktek di Kartina. Berarti apa Bu? Dokter ya, ya. Teman saya yang pertama dokter. Yang kedua, kamu di mana Mbak? Saya di Jakarta Bu, di Pertamina, gitu ya. Nengoklah Bu guru ke saya, kamu di mana Mbak? Saya jual baju anak Bu di Mejasem. Oh gitu, jawabnya gitu ya Mbak.
juga salah. Karena sejatinya, boleh next, perjalanan karir sejati itu adalah bukan sebagai pebisnis, bukan saya sebagai pedagang baju anak, bukan juga saya sebagai direktur atau kepala bagian, misal saya punya jabatan di Puspaga, bukan itu karir sejati. Kemudian bukan juga saya sebagai pekerja sosial, saya ngisi di komunitas mana, ngisi di pengajian mana, itu bukan karir saya. Sebetulnya karir saya adalah yang selanjutnya ini. Ini adalah perjalanan karir sejati yang saya temukan dalam perjalanan hidup, bahwa pada akhirnya yang akan dimintai pertanggungjawaban pada saya bukan berapa omset toko, bukan berapa orang yang sudah saya ajarin, tapi bagaimana saya berkarir sebagai seorang anak. Alhamdulillah orang tua masih lengkap 4, kakak adik. Bagaimana saya berkarir sebagai seorang kakak, bagaimana saya berkarir sebagai seorang adik. Itu karir awal saya. Ibarat kalau orang masuk di Pemkap atau Pemkot, mulai dari golongan yang paling bawah, maka ini adalah golongan kita. Ayah bunda sama, kita sama meniti karir di sini. Ada yang begitu lahir langsung jadi ibu, tidak ada ya, pasti jadi anak dulu. Maka itu karir pertama kita. Kalau hari ini bapak ibu ada yang masih memiliki orang tua, maka artinya karir ini masih perlu diseriusin. Gimana cara menseriusi karir sebagai anak? Berbakti pada orang tua. Berbakti, menjadikan diri kita sebagai kurir. Kurir apa? Kurir pahala kepada kedua orang tua kita. Itu adalah karir kita sebagai anak. Sebagai kakak, kita mengayomi adik. Sebagai adik, kita menghormati kakak. Itu karir. Itu sama seperti kita di kantor. Ketika kita masuk di kantor sebagai bawahan, maka karir kita akan ditentukan baik atau tidaknya tergantung bagaimana kita menghormati atasan kita, bagaimana kita berelasi dengan teman-teman sejawat kita. Kalau kita naik menjadi kepala bidang, maka kita akan punya tim. Saya lebih suka bilang tim daripada bilang bawahan, gitu ya. Kita akan punya tim sama. Kemudian Allah melanjutkan kita, mengizinkan kita karirnya naik menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri. Maka bagaimana berkarir sebagai seorang istri dan suami? Bu, bapak, kalau kita bekerja saja naik jabatan, ada yang namanya apa? Untuk naik jabatan harus ikutin seleksi, ujian. Sebelum diseleksi dikasih bekal, namanya apa? Ada apanya? Materi dalam bentuk training ya Pak, biasanya ya Pak. Ada yang trainingnya 2 hari, ada yang 3 hari, bahkan 1 minggu harus meninggalkan keluarganya. Mau Bapak Ibu? Kalau perusahaan yang minta kita, kalau kamu mau naik jabatan, mau promosi, maka silakan ikut training selama 1 minggu di luar kota. Mau? Mau. Dengan senang hati. Kalau untuk pekerjaan saja kita bisa senang hati, belajar dari pagi sampai sore, belum tugas-tugasnya. Kalau Bapak Ibu guru ada yang namanya PPG ya hari ini ya, itu luar biasa sekali tugasnya, tapi semua dijalani dengan penuh kesadaran dan dengan penuh semangat. Maka mengapa kita tidak lebih bersemangat dengan karir ini? Maka ketika menjadi suami atau istri, seharusnya kita pun menjalani training sebelum naik jabatan jadi suami atau istri. Trainingnya di mana? Nyari sendiri, gitu ya. Karena tidak difasilitasi oleh negara kita, tidak difasilitasi oleh pemerintah. Ini nyari sendiri. Kerennya ya Bu ya, kerennya kita nyari sendiri. Aku mau naik jabatan, jadi suami, jadi istri, saatnya belajar. Setelah menjadi suami dan istri, Allah mengizinkan kita naik jabatan lagi, jadi orang tua, jadi ayah, dan jadi bunda. Maka harus
Maka kalau kita semangat naikin omset Hayakin, kenapa kita nggak semangat membangun Hafizah? Seperti itu. Maka setelah itu kami jadi ikutan training kesana sini. Karena Bu, kalau boleh jujur, dari anak jadi berkarir sebagai anak, berkarir sebagai suami istri, dan berkarir sebagai ayah bunda, yang paling berat yang mana? Jujur aja Pak. Betul ya? Jadi ayah bunda, iya sama seperti jabatan. Pak, kalau di Pemda itu urutannya apa aja ya Pak ya? Bidang, sebidang itu gimana ya? Saya tuh gak hafal nih urutan jabatannya. Apa yang paling bawah apa ya? Staff ya, staff. Terus di bawahnya, di atasnya kasih, di atasnya lagi kabin ya. Dari staff, kasih, kabin, yang paling berat pekerjaannya yang mana? Yang paling berat tanggung jawabnya yang mana? Kabin kan, yang paling atas kan, tapi yang paling gede bayarannya yang mana? Kabin. Maka semakin berat masalahnya, semakin berat tanggung jawabnya, bayarannya juga semakin besar. Ibu, bapak, dibanding saya, ibu bapak dikaruniai ABK, saya tidak dikaruniai ABK. Mana yang lebih berat permasalahannya? Ya, ibu bapak, siapa yang lebih berat besar bayarannya? Ibu bapak atau saya? Ibu bapak. Tapi bayarannya pakai apa? Pakai uang kan? Tidak. Pakai apa ibu bapak? Pakai pahala. Mungkin kalau dihitung saya tidak ada apa-apanya dibanding bapak ibu semua. Karena pekerjaan bapak ibu jauh lebih berat daripada saya. Saya sih apa? Cuma ngomong doang kayak gini ya Bu. Bapak ibu yang menjalani. Maka kalau orang hari ini masuk sebagai ASN, kemudian pengennya naik jabatan terus, naik dari staf, jadi kasih, jadi kabin, itu senang. Artinya dia siap mengambil beban yang lebih berat, siap mengambil masalah yang lebih berat, karena penghasilannya juga semakin banyak. Maka ketika Allah menitipkan seorang atau lebih ABK kepada bapak ibu semua, maka sejatinya bapak ibu adalah atasan saya. Karena bapak ibu mengambil beban dan tanggung jawab yang lebih berat. Bukankah itu sesuatu yang membahagiakan? Insya Allah ya, bapak ibu lebih banyak dari saya amalnya, Masya Allah. Kemudian kalau Allah mengizinkan kita terus hidup, mungkin kita akan menjadi kakek dan nenek. Kita akan jadi mertua. Mana yang lebih berat? Jadi orang tua atau jadi mertua? Mertua ya. Begitulah hidup, semakin lama kita hidup, semakin berat masalah yang akan kita hadapi. Seperti anak sekolah, kalau baru kelas 1 ya paling pelajarannya 1 tambah 1 gitu ya. Kalau sudah kelas 1 SMA, tidak begitu lagi. Sama ketika kita berdoa, ya Allah panjangkan umurku, maka dalam kurung saya siap mendapat ujian yang lebih berat. Kalau udah tahu mau ada ujian, berarti hari ini kita ngapain Bapak Ibu? Belajar. Maka hari ini SLB Manunggal menyediakan satu tempat belajar karena kita tahu bahwa ujian mungkin datang. Ujian hidup ada jadwalnya nggak ya? Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Kalau ujian SLB ada, ujian SD SMA ada, tapi ujian hidup nggak ada. Oleh karena itu belajarnya sesering mungkin. Kalau udah ujian baru belajar, alhasil jawab ujiannya sama. Kalau ujian jawabnya salah, nilainya rendah. Kalau nilainya di bawah rata-rata harus ulang, namanya remedi ya. Maka jangan heran kalau permasalahan kita hari ini kok masih sama sejak 10 tahun yang lalu. Berarti kita sedang remedi. Terus gimana? Nggak apa-apa. Kita belajar, mudah-mudahan besok kita jawab yang benar dan
lagi. Oh berarti udah gak diuji? Masih malah tambah naik. Udah selesai nih remedi, nambah naik. Itulah kehidupan Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghindarkan diri dari masalah. Yang bisa kita lakukan adalah memeluk masalah itu dan berdamai dengan masalah. Lanjut Bapak. Kita akan fokus hari ini di karir ketiga. Belum? Sebelumnya ya, sosok ibu, sosok orang tua seperti apa kita hari ini? Kita fokus di karir ketiga ya, Bapak Ibu sebagai parent, sebagai ayah bunda. Boleh lanjut? Nah, ayah bunda. Karena hari ini kita di SLB. Ayah bunda masih ingat anak ayah bunda yang sekolah di sini waktu baru lahir seperti apa? Bisa terbayang? Lucu ya? Menggemaskan. Ada yang anak kita baru lahir langsung nyebelin mukanya? Nggak ada. Anak semua anak, bahkan kita, bahkan pasangan kita, bu, suaminya bu, waktu baru lahir lucu banget bu. Percaya bu? Percaya hari ini juga masih lucu ya bu ya? Meski kadang-kadang bapak, suami istrinya pak, waktu baru lahir juga lucu banget pak, lucu. Kalau hari ini bentuknya seperti itu, tolong dimaafkan. Nanti kita pelan-pelan ya, saling melucu-lucukan seperti dulu. Anak kita juga lucu sekali ketika baru lahir. Dan tadi di puisi anak kita bilang bahwa kelak kita akan tahu hikmahnya. Kenapa kita menjadi ibunya? Kenapa kita menjadi ayahnya? Ada satu rahasia lagi, ayah bunda, ketika Allah meniupkan ruh anak kita ke dalam rahim ibunya, itu Allah tidak pernah iseng. Misal gini, Allah mau nitip, mau niup ruhnya Hafiza, anak saya. Allah tuh gak gini bu, ciciripit siapa yang dapat, enggak seperti itu. Allah tahu siapa orang tua yang paling cocok dengan karakter Hafiza. Itu sudah kopel, klik seperti pintu kunci dan lubang kunci. Maka ayah bunda, kenapa kemudian ayah bunda mendapat karunia anak? Itu anak ayah bunda yang paling cocok mendidik adalah ayah bunda. Itu tidak iseng, sudah tertentu. Maka itu kita perlu meyakini ya, bahwa anak ini dilahirkan dari rahim saya, pasti Allah punya hikmah yang luar biasa. Dan tugas kita mencari hikmah itu. Akan tetapi ketika kita berharap, ibu, bapak ketika punya anak ada yang udah niat belum dari awal, nanti anaknya aku dibesarkan dengan kemarahan. Ada nggak? Nggak ada ya. Nanti anakku akan dibesarkan dengan sabetan. Nggak ada ya bapak ibu. Kita semua ingin membesarkan anak dengan penuh kasih sayang. Tapi ternyata survei, coba bapak, survei KPAI pada masa pandemi ke 25.000 anak, hasilnya itu sangat mencengangkan. 7 dari 10, artinya 70% bunda melakukan kekerasan secara emosi kepada anak. 6 dari 10 bahkan melakukan kekerasan secara verbal. Kekerasan emosi diantaranya adalah silent treatment, mendiamkan. Itu adalah kekerasan emosi. Kemudian kekerasan verbal. Contoh kekerasan verbal ya. Itu kekerasan verbal. Saya yakin tidak ada ibu bapak yang bercita-cita menjadi orang tua seperti itu, betul? Tapi kadang ucapan itu keluar begitu saja dari mulut kita, hingga kemudian kita melabeli diri kita sebagai orang tua yang buruk. Gitu. Apakah benar kita orang tua yang buruk? Tidak. Karena Allah tidak pernah salah pilih. Ibu bapak adalah orang
dari pertanyaan pertama, kapan terakhir anak kita itu tantrum? Apakah kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin? Kedua, bagaimana kondisi kita saat anak kita tantrum? Apa tenang atau ikut tantrum? Nah, ini pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, ayah bunda adalah pribadi yang reaktif atau responsif. Reaktif itu begitu ada kejadian langsung bereaksi. Begitu ada kejadian langsung teriak. Ada kejadian tangan jalan, ada kejadian kaki jalan. Itu reaktif. Kalau responsif, diam dulu, mikir dulu. Kita ada di mana? Cara marah kita itu apakah sudah cerdas atau masih ngegas? Ayah bunda, kalau kita marahnya ngegas, kira-kira anak kita semakin baik atau tidak? Tidak. Tapi pada kenyataannya kita ulangi lagi. Setelah itu kan nyesal ya Pak ya? Nyesal besoknya. Ya begitu lagi. Ada apa sebenarnya dengan kita? Lanjut. Nah, saya yakin tidak ada orang tua yang buruk, tidak ada bunda yang buruk, nggak mungkin. Setiap bunda, apalagi yang udah kandungnya bundanya di perut kita berapa bulan? 7, 8, 9 bulan di perut kita. Pasti kita ini punya kasih sayang, itu pasti. Maka sebetulnya tidak ada bunda yang buruk. Bunda hanya merasa lelah. Ayah hanya merasa lelah. Bahasa psikologinya adalah burn out, siap meledak. Tinggal meledaknya kepada siapa? Maka saya tidak yakin ada orang tua yang buruk. Kalau ada seorang ibu saya terus bilang, saya biasa dipanggil bubu ya. Bubu saya itu sudah jadi ibu yang buruk. Tidak, nggak ada ibu yang buruk. Kamu cuma lelah. Boleh nggak kita lelah bu, Pak? Boleh. Kelelahan itu secara umum ada 3. Ada lelah secara fisik. Siapa orang tua yang tidak lelah fisiknya? Pasti lelah, semua lelah. Jangankan ayah bunda saya aja lelah gitu. Maka perbolehkan kita menerima rasa lelah itu. Yang kedua, kita lelah secara mental, lelah secara psikis. Ketika kita membayangkan masa depan anak kita, begitu bunda, gimana nanti gitu ya. Belum lagi kalau dengarin suara ya seperti itu, maka kita lelah secara psikis, mental kita kena bertubi-tubi. Dan yang ketiga, ini sebenarnya paling penting, mungkin kita lelah secara spiritual. Mungkin kita beribadah, kita sholat, kita tilawah, kita puasa, tapi nggak ada rasanya. Ya udah, sekedar aja gitu. Itu adalah kelelahan yang paling puncak, lelah spiritual. Maka jika kita mengalami kelelahan ini, kondisi kita namanya burnout. Coba next Pak, kita akan lihat ciri burnout. Ayah bunda silakan memperhatikan, adakah ciri, atau mungkin Bu Guru boleh juga melihat Pak Guru. 1, kita mulai dari yang paling kanan. Kita menjadi pribadi yang mudah tersinggung dan jengkel. Gitu ya Bu ya. Saya nggak marah sih Pak Guru, cuma tersinggung biasa. Ya. Mudah kita menjadi pribadi yang mudah tersinggung dan jengkel. Ada orang melihat anak kita sedikit saja, kita sudah tersinggung. Ciri yang kedua, kita mudah cemas dan khawatir. Gimana kalau saya meninggal? Bagaimana dengan anak saya? Bagaimana kalau kondisi ekonomi Indonesia semakin buruk? Bagaimana gitu ya, Bapak Ibu. Itu ciri burnout yang kedua. Yang ketiga, sering menangis tiba-tiba. Lagi masak tiba-tiba nangis. Kalau lagi sholat nangis bagus ya, nggak apa-apa. Lagi apa Bu? Lagi naik motor di lampu merah tiba-tiba nangis. Bapak lagi nyetir tiba-tiba nangis. Itu ciri burnout yang ketiga. Yang keempat, merasa diri gagal dan tidak berharga. Aku sudah gagal jadi orang tua.
nggak ada harganya lagi aku di sini, nggak perlu aku hidup gitu. Itu ciri burnout yang keempat. Yang kelima, ingin menyerah, udah cukup, pengen hilang. Mungkin harusnya aku tidak ada di dunia ini. Itu ciri yang kelima. Yang keenam, tidak bugar saat bangun tidur. Bapak Ibu ada yang pekerjaannya bukan pekerjaan fisik, tapi ketika bangun tidur sininya pegel. Ya, tapi pekerjaannya bukan pekerjaan fisik ya Pak. Ya, nanti saya kasih tahu Bapak sebenarnya ngapain pas lagi tidur. Itu ciri kadang-kadang sudah saking lelahnya, lelah fisik, lelah psikis dan spiritual. Bangun tidur bukan hanya bahu yang pegel, tapi juga sini kakinya ikut pegel. Jadi tidak bugar. Kalau bangun tidur pagi tidak bugar, kemungkinan tidak ceria, sehingga mengawali pagi dengan teriakan, kemarahan, dan tergesa-gesaan. Ciri yang ketujuh, lemas dan tidak ada semangat hidup. Slow. Ya, iya, ya kayak baik-baik lah. Ya, dengan bayang kopi man. Ya apa jadinya lah kayak gitu ya Bu ya. Ada Bu mengalami ini? Bapak? Ada? Sebetulnya kalau angkanya sudah 2 ke atas, kalau yang kita centang sudah lebih dari 2, sebetulnya kita butuh yang namanya terapi. Tapi hari ini saya tidak bisa memberi terapi karena saya bukan psikolog. Kita hanya akan masuk ke relaksasi. Mudah-mudahan bisa sedikit mengurangi. Begitu ya? Ini sudah ya, dicek. Kita akan cari tahu kenapa kalau bangun tidur itu pegel. Ada ya? Selain Bapak ada lagi yang pegel-pegel ya Bu, Bapak? Oke. Ya. Oh ya, saya kasih tahu lagi. Berita buruknya adalah ternyata yang pegel-pegel bangun tidur bahunya bukan cuma Bapak Ibu. Anak SMP sudah pegel-pegel. Karena saya keliling juga. Tadi kan Bapak bilang saya dinas kesehatan ya Pak. Kemarin saya bulan Agustus digandeng sama dinas kesehatan Kota Tegal keliling ke SMP dan SMA di Kota Tegal. Saya survei kelas saja, survei spontan saja. Yang kalau bangun tidur pegel-pegel siapa? Padahal kemarin gak olahraga, banyak sekali yang ngacung. Artinya level burnout itu sudah sampai di SMP. Kalau kita burnout mungkin setelah nikah ya, ayah bunda. Sekarang anak SMP sudah burnout. Baik, kita akan masuk ke tema cerdas anger management. Mohon maaf saya sampai jam berapa? Baik ayah bunda, saya izin melanjutkan. Ingin ya ayah bunda ya, cerdas pengelolaan marah. Cerdas marah berarti marah boleh gitu ya Bu ya. Oke lanjut Bapak. Ya, saya
dan teman-teman di Duta Kesehatan Mental, jadi kami belajar di satu biro psikologi. Boleh Bu, lulusan apa saja boleh, lulusan SMA juga boleh, nggak sekolah juga boleh belajar psikologi. Tapi belajar psikologinya bukan di universitas. Kalau saya belajar langsung ke biro psikologi, kami belajar menjadi seorang duta kesehatan mental, menolong orang supaya orang itu mampu menolong dirinya sendiri, tidak harus ditolong terus, begitu ya. Kami mempelajari bahwa sebetulnya marah itu adalah emosi dasar. Emosi dasar itu ada bahagia, takut, sedih, jijik, marah, kecewa, nikmat, satu lagi saya lupa. Jadi ada 8 emosi dasar. Marah adalah salah satu emosi dasar. Marah adalah salah satu jenis emosi. Yang menciptakan emosi adalah siapa? Yang menciptakan emosi? Diri kita. Yang menciptakan diri kita adalah Allah. Maka Allah sejatinya menciptakan beragam emosi. Kenapa Allah menciptakan emosi? Karena sebetulnya emosi itu punya manfaat. Kalau nggak ada marah, tadi saya datang di depan saya lihat ada gambarnya Raden Ajeng Kartini, gambarnya Pangeran Diponegoro, sama satu lagi Ki Hajar Dewantara ya kalau nggak salah ya Pak. Mereka bertiga, pahlawan kita, itu marah sekali ketika Indonesia dijajah, dan kemarahan mereka menghantarkan Indonesia kepada kemerdekaan sampai hari ini. Maka kami meyakini bahwa marah kalau dikelola dengan baik itu sangat diperbolehkan. Marah itu boleh, yang tidak boleh adalah marah-marah. Berbeda. Apakah semua orang marah pasti berteriak? Tidak. Apakah semua orang marah pasti melempar? Tidak. Maka biasanya saya sampaikan, silakan marah tapi tidak lakukan 3 hal ini. Yang pertama, tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti diri sendiri. Yang ketiga, tidak merusak. Silakan marah tapi tidak lakukan 3 ini. Maka ayah bunda, kita boleh marah tapi jangan sakiti siapapun dan jangan merusak apapun. Marah meliputi perasaan jengkel, kesal, perasaan pahit, tersinggung, merasa bermusuhan, kekerasan, dan kebencian psikologis. Bahasa kita itu kebencian psikologis tuh kayak sukuzon terus gitu. Itu namanya kebencian psikologis. Dan yang dimaksud cerdas anger management di sini adalah supaya kita bisa mengelola rasa marah kita hingga kita bisa marah dengan cerdas. Gambar gunung esnya kelihatan ya Bapak Ibu ya. Itu gunung es marah. Jadi kemarahan kita itu bisa jadi asal muasal emosinya bukan marah, tapi tersinggung, tapi kecewa, ada sedih, tapi keluarnya marah. Karena memang spektrum ekspresi emosi orang Indonesia tidak dilatih sejak awal. Begitu ya. Selanjutnya, nah ini sedikit saja belajar teori. Ini teori sudah kami sederhanakan ya. Bedanya antara emosi dan ekspresi emosi. Emosi itu sifatnya spontan. Ketika kita lagi di ruangan seperti ini, tiba-tiba ada suara gemuruh yang sangat besar, geleger gitu ya. Maka secara spontan emosi kita adalah kaget. Ada juga yang takut, betul? Itu namanya emosi. Dia sifatnya spontan. Ada kejadian, langsung merespon. Ada kejadian, langsung merespon. Itu emosi. Tapi ekspresi emosinya bisa dikendalikan. Saya takut. Bapak takut ketika ada suara kaget, gemuruh. Saya kagetnya, copot-copot gitu. Bapak kagetnya, astagfirullah. Nah gitu. Itu namanya ekspresi emosi. Emosinya sama ya, kaget, tapi ekspresinya berbeda. Karena kita lihat yang paling bawah, karena emosi itu sifatnya subjektif, tergantung masing-masing orang. Tapi ekspresi emosi itu hasil dari yang paling kanan bawah, hasil dari pola asuh. Bapak sejak kecil diajarin kalau kaget disuruh istighfar. Maka Bapak menjadikan istighfar itu sebagai gerakan yang spontan.
saya rawat ya, bukan orang dewasa, orang tua yang belum dewasa, emosinya setara anak usia 5 tahun. Maka kalau ada orang tua seperti itu, jangan kita terlanjur ngecat. Percuma, nggak bisa dibilangin. Percuma, emang dia orangnya kalau marah seperti itu. Tidak, karena itu adalah ekspresi emosi. Masih sangat bisa diperbaiki. Apalagi anak-anak kita yang ekspresi emosinya meluap, itu masih sangat bisa diperbaiki. Kita yang sudah tua saja bisa diperbaiki, apalagi anak-anak kita. Maka jangan putus asa ayah bunda, bedakan antara emosi dan ekspresi emosi. Emosi itu sifatnya alami. Contoh, semua di sini dapat snack, cuman saya yang nggak dapat. Maka emosi saya secara alami keluarnya adalah emosinya. Jenis emosinya apa? Menurut itu kan berarti ini ya, ekspresinya. Emosinya apa berarti? Cuman saya nggak dapat. Nah, kecewa. Itu alami, kecewa. Tapi ekspresinya dipelajari. Contoh ya, saya nggak dapat tuh saya bilang, aku orangnya snack pak. Ini ada lagi, aku orangnya snack bu. Aku orangnya snack bu gitu. Ini namanya ekspresi emosi. Tapi nggak berani bilang sama bu guru. Bilangnya sama yang lain. Itu banyak hari ini kejadian. Dongolnya sama siapa, ngomongnya sama siapa. Nah itu namanya ekspresi emosi. Kalau hari ini ada yang seperti itu, mari kita perbaiki. Terus harusnya kalau saya nggak dapat snack, saya bilangnya sama siapa? Sama Pak Kepala Panitia ya, Ketua Panitia. Pas saya belum dapat, oh ya Bu sebentar, terjadi Bu Guru nggak dapat, nggak apa-apa. Itu marah dengan cerdas. Tapi kalau marahnya nggak cerdas, saya cerita sama bapak, sama ibu, saya dapat snack nggak? Nggak, karena Bapak Ketua Panitia nggak tahu. Yang ada saya tambah dongkol. Berarti sebenarnya kejadian-kejadian buruk yang menimpa kita, jangan-jangan karena pola kita sendiri seperti itu. Baik, lanjut. Menu yang kedua, kita akan mengenali jenis ekspresi emosi. Tipe yang pertama itu anger in. Kalau marah ke dalam. Tipe anger in ini kalau marah meledaknya ke dalam. Seperti bola kaca. Bola kaca kalau dilempar ke dinding, jangan dinding deh. Ke proyek ini ya, apa namanya? Proyektor ya. Bola kaca Bu, kalau Pak saya lempar ke proyektor yang pecah siapa? Bola kacanya ya. Kaca tipis. Saya lempar yang pecah bola kacanya. Maka orang dengan tipe anger in biasanya dirinya yang rusak. Kalau mentalnya belum rusak, minimal fisiknya rusak. Asam lambung, sesak napas, asma, vertigo, migrain, sesak napas, gatal-gatal, dan lebih jauh stroke sampai cancer. Karena marahnya ke dalam, ditelan semua. Dongkol sama itu, dongkol sama anu, tuh gitu. Jadi telan semua. Karena merasa saya harus sabar, saya nggak boleh marah gitu ya. Ditelan semua. Nggak boleh marahnya betul, namanya yang salah. Nanti kita belajar gimana caranya nggak marah tapi nggak nelan gitu ya. Tipe yang kedua, oh kalau tadi psikosomatis itu yang tadi asam lambung ya, ibu bapak, ayah bunda ngerasa ya kalau lagi ada masalah tiba-tiba asam lambungnya naik. Jadi saya hampir setiap malam itu terima kasus psikosomatis. Aku asam lambungnya naik, masuk rumah sakit, aku begini, harus seperti ini. Jadi hari-hari itu saya seperti itu ayah bunda. Dari anak SMP sampai sudah punya cucu. Seperti itu saja masalahnya. Yang kedua, tipe anger out. Meluapkan marah kepada orang lain. Yang rusak siapa? Orang lain. Kalau tipe anger in ibarat bola kaca, kalau tipe anger out ibarat bola besi. Bola besi kalau saya lemparkan ke proyektor, yang rusak siapa? Proyektor.
baik-baik aja kesehatannya, saya kalau marah biasa aja. Kita tengok ke keluarganya, ini keluarganya ya, istrinya misal punya asam lambung. Kenapa? Karena suaminya anger out, yang kena istrinya. Seperti itu. Istrinya anger in, ditelan ngomong sama dia, yang kesah istrinya. Seperti itu. Tipe anger out, meledak keluar, kadang keluar ke tetangga, ke teman, dan yang paling parah ke anak. Karena seringnya orang itu meledak, meluapkan, bereaksi kepada sosok terdekat dan yang lemah. Kalau yang dekat tapi kuat nggak berani, dekat dan lemah seringnya adalah anak. Gitu. Tipe yang ketiga, mix. Tahu mix ya, Bapak Ibu? Mix. Kadang anger out, kadang anger in. Ke suami, kalau ibu-ibu ya, ke suami anger in, ke anak anger out. Ke suami anger in, ke bapak ibu guru anger out. Ke orang tua anger in, dibilangin orang tua, gimana sih anaknya? Oh, udah sekolah masih begini. Katanya kalau udah sekolah bisa begini. Gitu ya Bu ya. Marah kita sebenarnya. Begitu nganter anak ke sekolah, ketemu oleh Pak siapa Pak? Pak Auda. Kita anger out ke Pak Auda. Pak Auda, gimana sih anak saya? Bla 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 gitu. Bingung ya Pak? Ini gimana masih pagi udah diledakin? Ternyata kita tipe yang mix. Kita merasa Pak Auda itu lebih muda dari kita. Gampang udah dimarahin. Toh guru gak bakalan bales marah kita gitu ya. Maka kita merasa bisa nih marah-marah ke Pak Auda. Ini berbahaya. Nanti kita lihat contohnya. Lanjut. Ya. Terus gimana orang yang marahnya cerdas? Orang yang marahnya cerdas itu tahu kapan saatnya anger in, kapan saatnya diam, dan kapan saatnya bicara. Anger out. Masalah terjadi ketika seharusnya diam, kita malah bicara. Dan ketika kita harusnya bicara, kita malah diam. Inilah sumber masalah. Orang yang tipe marahnya cerdas itu akan mempertimbangkan manfaat dan mudorotnya. Kalau saya ngomong ada efek baiknya nggak? Buruknya apa? Ditimbang. Kayaknya lebih banyak baiknya, baik saya bicara. Tapi kuncinya adalah berbicara dengan asertif. Asertif itu menghargai harkat dan martabat orang yang kita marahi. Misalnya, Bapak Ibu ada yang ayah bunda yang pernah marah ke Bapak Ibu guru, komplain misalnya. Ada Pak? Pernah dikomplain? Nggak pernah? Ibu nggak pernah juga? Masya Allah, luar biasa banget gitu ya. Percaya gitu ya. Alhamdulillah. Kalau komplain ke pasangan, pernah? Oh sering, iya. Iya. Kalau saya perempuan, saya kasih contohnya saya aja ya. Nggak apa-apa ya, Ibu. Saya kasih contoh komplain saya ke suami. Komplain yang salah. Komplain yang salah ya. Bisa bantuin nyuci piring gak sih Pak? Ibu itu capek. Dari pagi udah ngurusin anak, nganter, pulang, repot, rewel. Bapak nyuci piring aja gak mau bantu. Bahkan naruh piring ke wastafel aja gak mau. Sekali-kali bantuin ibu lah Pak gitu. Itu yang apa Bu? Salah. Kok saya tahu? Ya pernah. Saya pernah. Terus suami saya gimana Pak? Kalau digituin dilakukan gak Pak itu cuci piringnya? Oh dilakuin tapi sambil cemberut. Tapi gak pecah ya Pak piringnya ya Pak? Itu adalah anger out yang salah. Anger out yang tidak cerdas. Pertama, Bapak bisa gak sih itu sindiran? Ya, Ibu ini sudah capek gini. Bisa gak sih sekali-kali
pasti pernah bantu, betul? Hanya saja kita lupa. Yang kita ingat pas nggak bantuin, itu yang salah. Terus yang benar gimana? Yang benar gini, kita marah ya karena suami kita itu kayak nggak lihat gitu. Ini lagi repot kayak gini, timbang naruh piring angkat dapur orang gendem kayak ya gitu ya Bu ya. Nah, saya bantu mengekspresikan. Maka kita bisa marah dengan cerdas, bilang aja, Pak, tolong itu piringnya dibawa ke dapur, tolong dicuciin sekalian, ibu lagi repot. Terus mukanya membalas tenang sekali, bahkan kalau perlu ditekan air mata kita. Bapak lihat ibu sambil menangis ini memohon kepada Bapak. Bapak kan biasanya bantuin ibu nyuci piring, hari ini bantuin juga dong, gitu. Itu marah Bu, marah kan, kita gemes kan karena saking gak pengertiannya, tapi cerdas, maka kita akan mendapatkan apa yang kita mau, gitu. Tapi kok susah, bener Bu ngomong kayak gitu ya Pak. Bapak juga kalau ngomong sama istrinya kadang-kadang ngomong biasa juga rasanya kayak lagi dimarahin. Pak, saya kok enggak, ngomong biasa, tapi biasanya begitu. Sama Bu, tenang aja. Ya, suami saya juga begitu. Enggak, aku gak marah, itu suaranya kayak marah. Kenapa bisa seperti itu? Kita cek terus kapan-kapan ya, coba lanjutin. Nah, kita nanya dulu nih, ini tipe anger yang apa nih? Tadi ada 3 ya, ada 3 tipe ya. Tipe yang gak cerdas ya ada 3. Ini tipe yang apa? Bapaknya ini tipe yang apa? Apa tipe yang apa sih suami ini? Sebenarnya dimarahin siapa ya? Bos. Iya, suaminya dimarahin atasan. Terus sampai rumah? Berarti suaminya tipe apa? Tipe mix sama bosnya. Sendi kodam, siap, sininya berkolak sampai rumah. Istrinya bukain pintu, berasnya buruk di toko Pak, beras gitu ya. Terus bingung dari istrinya, belanja beras tuh buat makan semua gitu ya. Terus gimana istrinya? Coba next. Nah, lihat anaknya numpahin minuman dan makanan biuk. Tadi ibunya habis dimarahin sama si suami. Lihat anaknya numpahin air. Betul, namanya marah yang menular. Lihat anaknya marah ke siapa? Kucing. Ini adalah simulasi. Ternyata tipe marah itu bisa menurun dari orang tua kepada anak. Maka coba pertama kita lihat diri kita ya hari ini ya, Bapak Ibu udah besar, udah tua. Cara kita kalau marah seperti ayah kita atau ibu kita. Bisa ya dibayangkan ya? Saya yakin gak mirip tetangga, kecuali tetangganya tinggal sama kita, itu bisa ketularan. Tapi kemungkinan marah kita tipenya seperti ayah atau ibu. Dan biasanya yang kita tiru adalah jenis marah yang tidak kita suka. Betul? Iya, saya nggak suka dimarahin begitu, tapi kemudian saya dengan tidak sadar melakukan itu kepada anak. Itu yang akan kita putus hari ini. Kita putus karena kita mau menjadikan diri kita ketika kita berkarir sebagai seorang anak, kita mengirim pahala. Kalau kita meniru, kalau kita mengulangi kesalahan orang tua kita khawatir yang kita kirim bukan pahala, tapi sebaliknya. Baik.
Yang keliru Bu. Fokus dulu, oke. Masih mau melanjutkan ekspresi emosi kita yang keliru? Enggak. Ayah bunda, saya yakin sebagian dari ayah bunda ada yang punya anak lebih dari satu. Yang tidak hanya yang di sini anaknya, ada anak yang sekolah di sekolah lain. Kadang-kala tanpa kita sadari, saking khawatirnya kita dengan anak kita yang sekolah di sini, kita sangat mengutamakan dia, sehingga kita sangat protektif sama dia, dan kita mengabaikan perasaan kakak adiknya. Kita merasa kakak adiknya harus ngerti. Saudara kamu itu seperti ini, kamu harus tahu. Akhirnya anak yang lain merasa kita tidak adil. Anak yang lain merasa kita dipilih kasih. Itu kita tidak ingin ya. Saya yakin ayah bunda nggak ada yang pilih kasih. Maka kita kelola rasa khawatir itu supaya tidak menyakiti anak-anak kita yang lain. Lanjut. Ayah bunda ada yang bawa alat tulis atau HP? Coba saya minta partisipasinya. Kita langsung praktek nih. Anggap saja kita sekalian workshop ya. Coba kita mendeteksi sumber-sumber marah kita. Coba ayah bunda, saya kasih kesempatan deh sebentar aja. Mumpung lagi duduk, saya yakin kalau udah pulang nggak sempet deh pegang pulpen atau kertas. Pakai HP boleh. Coba kita lihat sumber amarah. Atau kalau sumber itu susah, kita pilih pemantik. Ayah bunda, kalau bunda, ada nggak pemantik marahnya itu dari suami? Kalau suami ngapain, kita jadi marah. Kalau suami tidur-tiduran, kita lagi masak, marah. Kalau suami ngomentarin apa, padahal apa, marah gitu. Coba ditulis deh, supaya marahnya tidak salah sasaran. Ini langsung kita praktekin supaya bisa lebih cerdas. Boleh diambil HP-nya atau alat tulis ada Bu? Boleh, coba ditulis. Sebentar saja, saya minta waktu sebentar, ditulis aja. Tapi kalau usah ditunjukin sama suaminya kalau nggak siap. Bapak juga Pak, boleh Pak ditulis apa yang memantik marahnya. Ini tulisannya tidak untuk ditunjukkan ke siapa-siapa. Jadi kita sedang tidak merasani pasangan ya. Itu untuk konsumsi kita sendiri. Dan tidak untuk membenarkan. Kita sadari dulu apa yang bikin kita marah. Adakah yang bersumber dari pasangan, suami atau istri? Adakah yang bersumber dari anak? Anak melakukan apa yang bikin kita gampang marah? Kalau anak apa? Kalau anak susah bangun pagi, misalnya. Kalau anak nggak bisa dimintain bantuan, oke. Kemudian, adakah yang pemantiknya dari lingkungan, dari orang-orang di sekitar? Coba kita sadari, apa sih sebenarnya yang bikin kita ini marah-marah terus? Capek nggak marah-marah? Capek. Tapi kemudian ada yang bilang sama saya ini, tapi kalau saya nggak marah-marah, anaknya nggak paham-paham Bu. Itu mindset yang keliru ya. Nggak seperti itu. Sudah. Dan yang paling sering tidak disadari adalah sumber amarah yang berasal dari diri kita sendiri. Kita kecewa sama diri kita sendiri. Kita marah sama diri kita sendiri. Kita jengkel sama diri kita sendiri. Kadang kita nggak sadar karena kita kemudian meluapkannya pada anak kita. Misalnya, saya sudah tahu nih ilmu anger management. Kemudian saya marah karena saya tuh yang pertama yang sudah remaja, mau sampai SMP sekarang. Cepat marahnya anger out, der. Beberapa menit kemudian saya sadar dan saya kecewa sama diri saya sendiri. Ya Allah, bisa deh sampai marah-marah sih. Padahal udah tahu ilmunya. Terus tiba-tiba suami saya datang nanya, "Bu, udah ada makan siang?" Ternyata saya lupa. Belum.
belum beli bu, anak asal masak gitu ya. Ternyata saya lupa belum beli makan siang. Terus saya marah sama suami saya, ya belum lah, emang apa bantuin, bla 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 kayak gitu ya. Ternyata sebenarnya saya lagi marah sama diri saya sendiri. Suami saya cuma nanya, emang nggak boleh pak nanya, udah ada makan siang, boleh ya? Boleh kan? Cuma nanya loh. Saya ngerasa suami saya lagi nuduh, mendramatisirnya kebablasan. Karena saya sebenarnya lagi marah sama diri saya sendiri. Pertama, saya kecewa. Tadi marah-marah karena pertama. Kedua, suami ngingetin saya. Ternyata saya belum beli makan siang. Tambah kecewa lagi sama diri saya sendiri. Harusnya kan marahnya sama diri sendiri ya. Tapi ternyata meluapnya ke suami. Maka itu kita perlu tahu sebenarnya sumber-sumber marah saya itu apa. Nanti mohon ini bisa diisi sumber marah kita supaya kita tidak lagi seperti gambar yang sebelumnya. Akhirnya anaknya jadi korban. Ayah bunda, percaya atau tidak, hari ini ada seorang laki-laki yang sudah jadi suami, yang sudah punya anak juga, yang saking banyaknya amarah yang dipendam, ketika dia marah, dia bisa membunuh kucing. Membunuh kucing. Karena dia tahu tidak boleh membunuh manusia. Dia membunuh kucing. Itu sudah saking banyak amarah yang dipendam dan tidak mau diurai satu persatu. Yang parah, yang membunuh anaknya, seorang ibu, kita tahu dibebaskan berapa tahun yang lalu itu. Itu bukan karena ibunya nggak sayang, bukan. Nggak mungkin ibu itu nggak sayang, nggak mungkin. Pasti sayang. Tapi kemarahan yang dipendam bertahun-tahun dan tidak pernah diurai menjadikan seseorang bisa berubah menjadi lebih buas daripada hewan buas. Seperti itu. Next, kita akan lihat, nah ini yang bikin kita kalau bangun tidur bahunya pegel-pegel. Ternyata kita bawa ransel emosi. Semakin banyak sumber amarah kita, maka semakin banyak isi ransel emosi kita. Semakin banyak isi ransel emosi kita, maka potensi meledaknya semakin besar. Bapak Ibu mungkin pernah lihat ada orang yang kalau di jalan tuh marah-marah. Mohon maaf ya, itu keluarin kata-kata binatang, kebun binatang tuh keluar. Cuman disalip dikit, gitu ya bu, jebret gitu ya. Matanya dinggo gitu ya. Itu dia lagi apa sih? Dia tidak mengosongkan ransel emosi. Walaupun dia marah-marah, ransel emosinya tetap ada. Dia tidak mengosongkan itu. Nah, ransel emosi itu isinya apa? Trauma, luka di masa lalu, kekhawatiran akan masa depan, dan kecemasan hari ini. Itu isi ransel emosi kita. Kenapa pegelnya kalau bangun tidur? Karena seperti ayah bunda, ketika kita tidur, kalau ayah bunda pernah dengar ya di ilmu neuroscience, ilmu otak, ketika kita tidur, pusat emosi kita itu akan menyortir, menyeleksi mana kejadian yang berkesan, mana kejadian yang tidak berkesan. Kejadian yang berkesan akan disimpan di memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini akan menjadi sebuah karakter. Tadi ayah bunda marah-marahnya sudah tahu ya seperti siapa. Itu kan gak sadar. Karena sangat berkesan. Ketika dimarahin itu sangat berkesan. Dan kita lupa belum memaafkan sebelum tidur. Kalau belum memaafkan, maka kemungkinan besar luka kita akan disimpan di memori jangka panjang. Ayah bunda ada yang masih ingat kejadian 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu. Aku ingat loh, waktu itu di sini aku dibilangin ini, si itu di sini, di sini, di sini. Itu adalah salah satu luka yang sangat dalam yang bikin kita hari ini jadi bunda yang mudah marah, yang kalau marah jadi ngegas. Ini ranselnya kita gendong pas lagi tidur. Tapi kelihatan nggak ransel
misalnya? Nggak kelihatan. Itu kita gendong pas lagi tidur, pegel di sini. Sebenarnya video yang tadi mau saya sampaikan adalah video workshop. Jadi anger management ini ada workshopnya. Ada teman saya bilang, sudah beberapa bulan yang lalu dia sininya sakit di sini. Oh, di sininya sakit. Hampir setiap malam suaminya ngerongin karena sakitnya tembus sampai belakang. Suaminya hampir tiap malam ngerongin. Kemudian setelah ikut workshop gitu ya, suaminya komentar, bisa apa? Gak bisa ya. Setelah ikut workshop, tanpa disadari, si istri itu juga nggak sadar ya. Yang ikut workshop istrinya, dia menjalani hari-hari biasa aja. Tapi sebagai suami yang hampir setiap hari ngerongin, itu nyadar. Kok jarang minta kerokan ya Ma gitu ya? Kok nggak pernah dikerokin lagi ya Ma? Oh iya, sakitnya hilang. Kemudian suaminya juga bilang sama istrinya, "Mah, kok udah gak marah-marah lagi kalau pagi?" "Iya ya Pak." Istrinya yang jalanin biasa aja, tapi suaminya sadar berubah. Kenapa? Karena itu aslinya kita tuh seperti itu Bunda. Aslinya kita tuh seperti itu Ayah. Kita penuh kasih sayang, kita penuh kesabaran. Hanya duka, trauma, sampah emosi yang ngumpulk di ransel itu bikin kita jadi sosok yang gampang kepantik. Apa bahasa sekarang? Saya berbacok ya. Colek dikit apa kawan gitu kan? Kelihatan dikit apa lihat-lihat gitu. Itu sebenarnya bukan aslinya kita, bukan. Aslinya kita tuh zaman kita bayi itu lucu, mudah memaafkan, ceria, itu kita. Lanjut. Nah, ini sedikit luka masa lalu kita itu dari mana aja. Bisa sejak kita di perut orang tua kita. Kalau ibu kita tipenya adalah tipe marah yang anger in, maka ketika sedang mengandung kita ada suatu kejadian, ibu kita nggak bisa menyampaikan dengan asertif, maka beliau telan ya. Tapi berhubung ada kita di perutnya, kita ikut telan. Ada seorang ibu yang tanya, "Mbak, anak saya itu orangnya itu lemes palanya." "Oh ya Bunda, lemusan." Paham ya orang Tegal ya? Lemus. Saya tanya, "Sejak kapan Bu?" Nggak sejak lahir kan, gitu kan? "Iya, dari umur setahun lah kelihatan." Maka kalau sudah seperti itu saya akan tanya balik, "Mohon maaf, dulu waktu hamil ibu mikir apa? Waktu hamil ibu ada kejadian apa?" Sudah, ibu itu tidak perlu menjawab, dia sudah tahu jawabannya. Apa yang ada, yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu masuk ke janin. Termasuk kita hari ini mungkin ada sisa-sisa, tapi bukan berarti kita boleh menyalahkan orang tua kita karena kita sudah dewasa. Kita punya cara untuk melepaskan itu. Jenis luka masa lalu, oh udah akhir ya. Masa lalu yang kedua, lukanya itu dari luka pengasuhan. Mungkin kita dimarahin, digentak, ditempelin mungkin, dijewet dan lain sebagainya. Luka pendidikan dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, bullying, itu masih nempel sama kita. Dan pertemanan. Kita lanjut aja Pak, biar cepat. Nah, udah kita langsung aja. Kalau kita lagi untuk punya tipe marah cerdas, ada dua. Pertama, kita melakukan tindakan preventif. Kalau pas lagi nggak marah, kita lakukan ini. Dan yang kedua, tindakan kuratif. Pas lagi marah, kita belajar dulu yang sebelum marah ya. Ya Bunda sekarang lagi marah nggak sekarang? Sekarang detik ini? Enggak ya? Pulang dari sini, kalau kondisinya masih adem ayem, tolong coba praktekin ini. Yang pertama, yang perlu kita lakukan untuk melepas isi ransel emosi kita. Saya kasih ini ransel deh. Saya kan mau ransel ya. Ini ransel beneran. Kita anggap ini ransel emosi ya. Penuh, ya kan? Maka kalau saya lagi baik-baik saja, saya mengakses satu kejadian di masa lalu yang masih keinget terus. Saya yakin ada ucapan,
Kita ingat kejadiannya, kita sadar, iya, saya pernah dihina, saya pernah direndahkan. Waktu itu kejadiannya di sini ada si Anu. Dia bilang gini ke saya, dia bilang gitu ke saya, tidak ada yang membela saya, semua menyalahkan saya. Kita sadari kita pernah mengalami kejadian itu. Yang kedua, kita ngaku, iya saya tersinggung, iya saya masih dendam sama orang itu. Sampai hari ini kalau bisa saya nggak lihat mukanya lagi, dengar namanya aja nggak mau. Bahkan kalau ada orang yang namanya mirip, males banget. Ada Bu kejadian, misalnya contohnya gini, saya baru masuk ke ruangan ini, kemudian saya tiba-tiba benci sama seseorang yang baru saya lihat di sini. Usut punya usut, orangnya mirip sama orang yang dulu nyakitin saya. Sampai seperti itu namanya shadowing. Yang paling parah kalau wajah anak kita mirip dengan sosok yang kita benci. Nyata, ada seorang ibu nanya ke seorang psikolog, Bu, tolong Bu, kenapa saya itu nggak bisa peluk anak pertama saya, anak kedua ketiga saya peluk, tapi anak ketiga saya nggak bisa peluk. Maka psikolog ini nanya, coba Ibu sekarang pejamkan mata, bayangkan wajah anak pertama Ibu, siapa yang terbayang? Mertua. Dan pada saat hamil ada satu kejadian, yang namanya mertua sama menantu konflik, wajar ya Bu? Wajar lah, kita orang tua kandung juga konflik. Yang tidak wajar adalah terus mengingat dan enggan memaafkan. Gitu. Namanya konflik itu pasti wajar. Kalau nggak mau konflik sama mertua nggak usah nikah, simpel. Gitu ya. Baik, kita ngaku, iya saya tersinggung, iya saya kecewa, iya saya benci banget, gitu ya. Ngaku dulu aja Bu, Pak. Diakuin, bapak-bapak biasanya suka nggak nyadar nih. Gitu, kalau suami saya tuh nyadar. Kalau saya nyindir, dia langsung bereaksi. Nyindir lagi kamu, nggak tak bantuin gitu ya. Karena orang tuanya dulu sering menyindir gitu ya. Dan dia sebagai anak tidak bisa komplain. Maka ketika istrinya nyindir, itu mengingatkan luka masa lalunya. Sudah kita akui, ya saya punya rasa benci itu, saya punya dendam itu, kemudian izinkan diri kita untuk merasakan sebenci apa saya. Izinkan. Ya Allah, bisa banget ya dia ngomong kayak gitu sama saya. Emang dia itu siapa sih? Kok sampai hati ngomong kayak gitu sama saya? Kita kan sama-sama manusia. Emang apa hinanya saya? Gitu ya Bu. Izinkan kita merasakan kemarahan itu kembali, bangkitkan itu, kemudian sampai di fase yang keempat, alirkan. Mungkin pada saat kejadian ada kalimat yang tidak bisa kita sampaikan karena kita menghormati orang itu, karena kita menjaga martabatnya, karena itu lagi di forum orang banyak, atau karena kita tipenya anger in. Sebenarnya kita pengen ngebantah, tapi kita nggak bisa. Di sini ya Pak, kecekal di sini. Hari itu ketika kita mengakses, oh ya maaf, ini tolong dilakukan di kamar ya, sendirian. Kalau pasangannya kuat bisa nemenin, tapi kalau pasangannya belum kuat jangan ditemenin, karena aura kita, hawanya itu marah sekali. Dan kalau anaknya jangan lihat, jangan dengar. Ketika kita mengalirkan itu, kita akan ngomong sendiri. Kalau kita kuat, buka fotonya. Kalau kuat ya, biasanya kalau udah benci banget, males banget lihat fotonya gitu. Bayangin aja nggak mau gitu kan? Ya udah, kalau kita nggak bisa lihat fotonya, kita merem, kita ngomong sama dia. Aku nggak terima jenengan ngomong kayak gue. Oh, seharusnya bla gitu ya Bu ya. Kalau memang mau berkata kasar, saya persilakan, tapi tidak boleh ada yang dengar. Tidak boleh ada yang dengar. Kalau memang sangat ingin berteriak, ambil bantal, tutup muka kita, silakan sampaikan, teriak, tapi pakai bantal. Jadi nggak dengar orang-orang yang di luar kamar. Itu Bu, kalau kita sudah sampai situ, ini masalahnya tuh lukanya udah sampai sini, dan tinggal dikit lagi kita keluarkan. Kalau udah kuat,
udah puas ngomongnya, udah puas ngerumitnya yang selama ini kita tahan ya bertahun-tahun. Kerasa ya ayah bunda yang gumpal di situ. Itu nokta hitam yang karena kita sudah simpan bertahun-tahun, dia udah mulai menyebar ke hati kita, ke kolbu kita. Maka hari ini dengan sadar kita melepas kejadian itu dan kita memaafkan orang itu. Aku udah maafin, tapi aku gak mau ketemu, ya itu berarti belum memaafkan. Karena memaafkan tuh ada fasenya. Kecuali kita sudah terbiasa melakukan ini sejak kecil, maka kita bisa detik itu kita disakiti, detik itu kita memaafkan, bisa. Itu kalau sudah terlatih. Ibu-ibu akan melatih, ayah juga akan melatih mulai hari ini. Sehingga nanti suatu hari kita mengalami kejadian ujian hidup lagi, kita sudah bisa langsung memaafkan detik itu juga. Kata Rasulullah di hadisnya ini, saya lupa tepatnya ya, intinya kalau kita ada orang menyakiti kita, kita ngasih uzur sama orang itu. Ngasih uzur itu mudah kalau kita terbiasa melakukan ini. Maka ketika kita belum memaafkan dengan sadar, ini lukanya masih berat, masih berat, maka maafkan. Kita bilang, ya Allah, hari ini saya maafkan si Anu bin Anu, sudah, dan saya mendoakan dia supaya menjalani hidupnya itu sangat bahagia, supaya hidupnya berkah, anaknya soleh-solehah, bahagia dunia akhirat. Kalau kita belum bisa mendoakan, kita belum memaafkan. Karena ciri memaafkan dan melepaskan adalah kita bisa mendoakan orang itu dengan tulus. Bahkan kita berterima kasih, untung dia melakukan hal itu kepada saya, sehingga saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan seandainya kita ditanya, apakah kamu mau mengalami kejadian itu lagi? Kita dengan yakin mengatakan, ya, saya mau. Kalau misalnya waktu berulang, saya siap mengalami kejadian itu lagi, karena hikmah di balik kejadian menyakitkan itu sangat besar. Allah itu kalau menjadikan suatu takdir itu pasti ada hikmahnya, Bu. Yang bikin kita mangkel sama keputusannya Allah nggak terima itu adalah kita belum nemu hikmahnya. Kalau kita udah nemu, Masya Allah. Dulu saya marah kuliah di pertanian. Saya terus menyalahkan orang tua saya, bahkan mungkin 9 tahun setelah saya kuliah di pertanian. Tapi hari ini saya bersyukur, untung saya kuliah di pertanian. Kalau sampai saya kuliah di matematika sesuai dengan keinginan saya, mungkin saya berkarir menjadi seorang dosen. Mungkin saya nggak ketemu bapak ibu di sini. Saya nggak bisa ke SLB ini. Saya nggak bisa lihat dua anak kita. Maka saya bersyukur, untung saya salah jurusan. Untung saya itu kuliahnya di pertanian, jadi saya bisa ketemu bapak ibu semua. Sampai seperti itu. Jadi kejadian di masa lalu itu cari hikmahnya. Dan yang terakhir, Bapak, ketika kita sudah terlanjur marah, supaya kita marahnya tidak ngegas, tidak meledak, tidak reaktif, maka tolong tarik nafas panjang. Tarik nafas dulu, tarik nafas panjang, tahan sebentar, keluarkan lewat mulut seperti niup lilin. Panggil Allah, istighfar di situ. Kalau lagi marah banget, tapi masa lagi marah depan anaknya kayak gitu ya. Ini biasanya kalau lagi marah sama seseorang, terus sebentar kita masuk ruangan, butterfly dulu gitu ya, baru ketemu lagi orangnya. Gitu, itu boleh. Atau kalau memang sudah
sangat-sangat tidak bisa pergi dari mana-mana, minimal tarik nafas panjang, istighfar. Satu-satunya yang bisa menolong kita dari marah, dari tiupan marahnya setan adalah Allah. Cuma Allah yang bisa menyelamatkan kita dari marah yang merusak. Tarik nafas panjang, tahan. Gitu. Rasakan Allah ada bersama kita. Kemudian kalau kita lagi marah, tolong berhenti dulu. Berhenti dulu. Saya pernah dulu nggak jadi berangkat arisan gara-gara lagi marah banget. Arisan itu kan aktivitas ya. Saya lagi marah banget waktu itu sama suami, kayaknya lagi ribut gitu ya. Marah gitu ya. Ini kalau saya berangkat arisan, saya tahu itu bukan cara yang tepat. Saya harus berani izin tidak arisan karena saya tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ngaku dulu. Setelah itu, kalau mau hitung boleh. Kalau sama anak mungkin sampai 20 udah cooling down. Kadang sama pasangan sampai 100 nggak apa-apa. Ya, saking-sakingnya gitu ya. Sebentar bu, bapak ngitung dulu. 1, 2, 5, 1, 5, 2. Dulu pak, belum bu, setelah bu. Itu saking marahnya gitu ya. Ibu-ibu juga boleh. Kalau mau hitung lama-lama, itu lebih baik daripada kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Yang saya yakin 10-20 menit kemudian kita nyesel. Ya kan? Misalnya tadi aku ngomong kayak gitu ya, itu namanya amigdala hijacking. Untuk sesaat kita nggak bisa pikir pakai pusat kebijaksanaan. Otak kita dibajak sama otak reptil. Makanya omongannya tajam, pedes gitu ya. Kita bisa wudhu, kalau ada waktu ambil wudhu. Tapi kalau lagi haid gimana? Nggak apa-apa, gitu ya. Silakan sholat kalau yang emang udah sangat-sangat mangkal. Bahkan kita ibu yang kita lakukan di tindakan preventif, ketika kita berat sekali memaafkan, kita sudah melakukan 1-4 dan kita berat memaafkan, silakan sholat. Sholat dan minta tolong sama Allah, ya Allah, saya ingin memaafkan tapi susah sekali. Cuma Engkau satu-satunya ya Allah yang bisa membantu saya memaafkan dia, karena saya ingin mendapat maaf-Mu, maka bantu saya memaafkan dia. Bukankah kita ingin dapat maaf ya Allah? Bunda, kira-kira kesalahan kita sama Allah dibanding kesalahan orang itu sama kita lebih besar mana? Lebih besar kesalahan kita sama Allah. Bahkan sebesar itu kesalahan kita kepada Allah saja, kita ingin dimaafkan. Maka maafkan orang itu, maafkan dia, dan kita nanti di hadapan Allah yaumil hisab kita akan bilang, ya Allah, kalau bukan karena Engkau, saya tidak akan memaafkan orang itu. Tapi karena Engkau berjanji akan memberikan pahala yang sangat besar kepada orang yang memaafkan, maka saya maafkan dia. Gitu ya, ayah bunda, silakan dimaafkan, lalu lakukan monolog. Monolog itu ngomong sendiri. Kenapa sih saya belum mau maafin? Kenapa sih saya marah? Apa yang bikin saya marah banget gitu ya? Dan yang terakhir, ini tips yang saya temukan ketika saya marah dengan anak saya. Kalau marah dengan anak saya mengaktifkan prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu otak depan yang rusak karena pornografi. Itu kita punya, karena kita tidak mengakses pornografi, pusat kebijaksanaan kita masih sehat. Dan pusat kebijaksanaan inilah yang kalau kita lagi marah, dia itu mati, ngelium. Nah, gimana biar kita lagi marah tetap PFC-nya nyala? Maka saya kalau marah sama anak pakai bahasa Indonesia. Bahkan saya marah sama suami pakai bahasa Indonesia. Wah, saya bilang sama anak saya, Zaki, Bubu sudah bilang kalau Zaki ingin buang air, Zaki harus bilang sama Bubu, kenapa Zaki melakukan hal ini? Seperti itu, Bu. Pakai bahasa Indonesia, tapi agak cepat. Karena kalau kita sudah marah pakai bahasa Tegal, itu otak reptilnya yang bicara. Maka kita memaksa harus PFC pakai bahasa Indonesia. Terutama mohon maaf kalau bertengkar dengan pasangan, ya, tolong
sepertinya sudah. Next. Ini tadi ya butterfly hug-nya sudah. Lanjut. Ya, selamat menjalani karir ayah bunda dengan penuh kesadaran. Dan yang terakhir saya ucapkan selamat menjadi sosok yang menginspirasi. Jadikanlah anak kita anak yang terinspirasi dari kita. Kemudian selamat menjalani hari penuh syukur, hingga kemudian ayah bunda menjadi sosok yang sangat bahagia. Mohon maaf lahir dan batin.